Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Zalia Duana, mahasiswi PGSD Universitas Samudra. Di sini dalam kesempatan kali ini Dalia akan membahas tentang pendidikan inklusi, dari pengertian, jenis-jenis, ajakan penting menerima anak ABK dalam pendidikan ataupun dalam lingkungan masyarakat itu sendiri. Dan Dalia akan berbagi pengalaman Dalia mengunjungi sekolah inklusi yang ada di Kota Langsa. Dari yang pertama adalah pendidikan inklusi yang digunakan sebagai sebuah pendekatan atau untuk membangun kedekatan antar masyarakat dan mengikut sertakan masyarakat lain walaupun dilatar belakangi oleh perbedaan yang jauh dari suku, agama, etnis, dan sosial maupun budaya mereka. Adapun yang termasuk ke dalam anak ABK itu antara lain ada tunadaksa, tunagrahita, tunarungu, tunalaras, anak dalam lambat atau sulit berpikir, anak berbakat, dan lain sebagainya. Adapun anak-anak ABK atau pentingnya kita sebagai masyarakat serta keluarga untuk mendampingi serta membimbing atau memberikan fasilitas terhadap anak kebutuhan khusus layaknya seperti anak normal biasanya, karena anak-anak adalah ciptaan Allah yang paling sempurna yang membuat kita bahagia dan memiliki keceriaan. Untuk anak-anak berkebutuhan khusus ini juga memiliki fasilitas atau layanan kebutuhan seperti anak normal lainnya. Banyak masyarakat memandang anak ABK ini sebagai malapetaka atau membawa sial kepada masyarakat atau lingkungan itu sendiri. Padahal anak ABK itu adalah anak yang memiliki keterbatasan namun tidak akan anak. Ada beberapa pandangan masyarakat terhadap anak kebutuhan khusus ini. Ada pandangan negatif serta positifnya. Yang positifnya mereka mampu atau ingin beradaptasi kepada anak-anak yang berkebutuhan khusus itu. Sebagian masyarakat bahkan mengikut sertakan kegiatan sosial anak ABK tersebut walaupun dia hanya sebagai penonton saja. Adapun juga pandangan negatif masyarakat terhadap anak ABK ini, mereka menganggap segala sesuatu anak cacat itu tidak bisa melakukan apa-apa, tidak bisa diajak kompromi ataupun mengikuti kebudayaan yang ada di sekitar kita atau kegiatan-kegiatan yang mengandung sosial. Di situ masyarakat juga dihimbau kepada masyarakat menganggap anak ABK itu mempersulit sosial masyarakat ataupun keluarga. Reaksi-reaksi ini memicu anak ABK itu merasa malu atau merasa kurang percaya diri. Langkah ini tidak boleh dilakukan oleh masyarakat di sekitar kita sebagai masyarakat yang memiliki kecerdasan di atas rata-rata serta memiliki pendidikan yang tinggi. Seharusnya kita mampu memposisikan diri kita sebagai masyarakat yang mempunyai pendidikan. Mari, ayo kita sebagai masyarakat yang mempunyai pendidikan tinggi, mari kita sama-sama menghargai hak-hak setiap anak atau menghargai hak-hak setiap orang, yang semua anak itu mempunyai mewujudkan sekolah inklusi merujuk pada pendidikan untuk semua orang. Pendidikan yang berkualitas pada dasarnya adalah milik semua orang, tanpa memandang melihat kaya, miskin, tua, muda, atau bahkan orang normal dengan orang yang berkebutuhan khusus. Salah satu perwujudan dari pendidikan untuk semua orang atau education for all, yaitu pendidikan untuk semua orang, diantaranya menyelenggarakan pendidikan inklusi. Pendidikan inklusi berarti sekolah harus mengakomodasikan semua anak tanpa memandang kondisi atau fisik, intelektual, sosial, emosional, linguistik, dan atau kondisi lainnya. Pendidikan inklusi menjadi kesempatan bagi anak dengan berkebutuhan khusus untuk mendapatkan layanan pendidikan yang sama dengan anak normal pada umumnya.
Layanan pendidikan ini tidak hanya bisa didapatkan di sekolah SLB saja, tetapi juga bisa dapat diterapkan di sekolah umum. Semua anak berhak memperoleh pelayanan pendidikan yang sama, termaksud peserta didik dengan berkebutuhan khusus yang harus mendapatkan pelayanan yang sesuai dengan potensi dan kebutuhannya. Setiap anak memiliki pribadi yang unik, maka perlu disusun program yang bersifat individual yang sesuai dengan tahapan perkembangan dan belajar anak. Dalam proses pembelajaran, anak berkebutuhan khusus dapat digabungkan di kelas yang sama dengan anak normal. Karena itu, diperlukan program pembelajaran yang sesuai dengan potensi dan kebutuhannya. Setiap anak memiliki pribadi yang unik, maka perlu disusun program yang bersifat individual yang sesuai dengan tahapan perkembangan dan belajar anak. Dalam proses pembelajaran, anak berkebutuhan khusus dapat digabungkan di kelas yang sama dengan anak normal. Karena itu, diperlukan program pembelajaran yang dapat dimodifikasi agar sesuai dengan kemampuan peserta didik. Pada proses penyelenggaraan inklusi, anak berkebutuhan khusus harus dapat pelayanan atau layanan pendidikan yang harus disesuaikan dengan papan standar pendidikan nasional, meskipun ada beberapa hal yang harus disesuaikan dengan kondisi peserta didik tersebut. Ini adalah sedikit berbagi tentang pengalaman dalam mengunjungi sekolah SLB yang ada di Kota Langsel. Pada saat pertama mengunjungi sekolah SLB, Dahlia ditempatkan di sekolah Tunagrahita. Kagum dengan mereka yang sangat semangat dalam belajar ataupun bersekolah. Walaupun Dahlia merasa kesulitan saat berkomunikasi dengan mereka, namun mereka sangat berprestasi dan kreatif. Menurut Dahlia, mereka bukan orang yang tidak bisa apa-apa atau disabilitas atau cacat, tidak sempurna. Banyak omongan orang yang di luar sana. Namun mereka hanya berbeda atau difabel. Itu bukan cacat atau kekurangan, tetapi mereka memiliki kemampuan yang berbeda-beda atau melakukan sesuatu dengan cara yang berbeda. Karena sesungguhnya mereka menyimpan banyak potensi yang luar biasa dibandingkan dengan manusia normal atau anak normal. Ini sudah terbukti dari banyak sekian difabel yang ada di Indonesia yang dikasihkan pendidikan dan pelayanan yang terbaik dan dilatih berkarya melebihi potensi yang ada di anak normal pada umumnya, dan dapat mengharumkan nama bangsa Indonesia di kancah internasional. Dan bahkan pula tidak jarang kerja mereka itu bisa lebih bagus dibandingkan dengan anak normal pada umumnya. Pesan yang ingin Dahlia sampaikan kepada masyarakat umum khususnya, jangan pernah meremehkan mereka, jangan pernah merendahkan mereka, atau marah berlebihan atau kesal berlebihan kepada mereka. Karena jika mereka bertindak tidak sesuai dengan orang pada umumnya, dan berilah kasih sayang terhadap mereka. Jika mereka membutuhkan bantuan kita, mari kita bantu, mari kita tolong mereka, karena mereka adalah makhluk ciptaan Allah sama seperti kita yang paling sempurna. Kan Allah telah berfirman dalam Al-Quran surat At-Tin ayat 4, sesungguhnya Allah menciptakan manusia dengan sebaik-baik bentuk. Teman-temanku sekalian, jika kalian bertemu dengan anak difabel atau anak berkebutuhan khusus lainnya, tetaplah kasih perhatian dan senyum kepada mereka. Jika mereka juga membutuhkan, mari kita tolong dan membantunya, mengajarinya dengan tetap sabar menghadapi perilakunya. Untuk para petinggi dimohonkan untuk memberikan fasilitas layanan pendidikan yang layak bagi mereka yang berkebutuhan khusus, karena mereka benar-benar membutuhkan uluran tanganmu, tangan kita, dan kita semua selaku manusia.
Sekian dari seputar anak berkebutuhan khusus. Semoga video kali ini bermanfaat bagi kita semua. Jangan lupa like, comment, and subscribe, dan tekan loncengnya supaya ada notifikasi video-video Dahlia berikutnya. Dan akhirnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.